Isabella Mayada dari kelas A dengan NIM 2501111000029. Di sini aku bakalan ngerjain tugas UAS dari mata kuliah pengantar ilmu hukum, yaitu sebelum itu aku dapat beberapa mazhab hukum itu dari bukunya Dr. Suparman Marzuki, Sarjana Hukum, Magister Sains, yang di judulnya ada pengantar ilmu hukum. Terus kalian tuh sebenarnya udah tahu nggak sih mazhab hukum itu ada berapa? Mazhab hukum itu sendiri ada 6. Di sini udah tersedia ada 6, yaitu yang pertama ada mazhab hukum alam, ada mazhab hukum sejarah, ada mazhab hukum sosial legal jurisprudence, ada mazhab positivisme hukum, ada mazhab realisme hukum, dan ada mazhab utilitarianisme. Nah, kebetulan waktu itu pas presentasi aku tuh lagi ngebahas tentang mazhab hukum alam. Kalian tuh sebenarnya udah tahu nggak sih sama apa itu mazhab hukum alam? Bakalan aku jelasin. Mazhab hukum alam itu adalah hukum yang digambarkan melalui berlaku secara abadi, yang hukum itu tuh norma-normanya tuh berasal dari Tuhan yang Maha Esa atau adalah Tuhan dari yang Maha Adil, dari alam semesta dan dari akal budi manusia. Nah, hukum yang kekal dan abadi ini itu tuh nggak pernah terikat oleh waktu dan tepat sebagai hukum yang menyalurkan kebenaran dan keadilan dalam tingkatan semutlak-mutlaknya oleh segenap umat manusia. Hukum alam itu juga adalah hukum yang normanya itu berasal dari Tuhan yang Maha Esa, dari alam semesta dan dari akal budi manusia itu sendiri. Terus ada tiga tokoh yang mendukung tentang hukum alam ini, yang itu ada pertama tuh ada Aristoteles, yang kedua itu ada Thomas Aquinas, dan yang ketiga ada Hugo Grotius, yang mereka sebenarnya kalau kita telah tuh sebenarnya sama, cuman mereka mempunyai inti masing-masing, yaitu Aristoteles mengucapkan itu kalau hukum alam itu tuh adalah pemikir tentang hukum yang pertama-tama tuh membedakan antara hukum alam dan hukum positif. Jadi hukum alam itu berbeda dengan hukum positif. Tapi kalau Thomas Aquinas itu membahas hukum itu membedakan antara hukum yang berasal dari wahyu atau hukum yang menjangkau akal budi manusia itu sendiri. Yang ketiga ada dari Hugo Grotius, itu penganut humanisme yang mencari dasar baru bagi hukum dari alam atau dari diri sendiri di dalam manusia tersebut. Nah, mereka itu punya hak-hak alam yang ada pada diri manusia yang sudah dirangkum mungkin. Yang pertama itu ada hak untuk berkuasa atas diri sendiri, yang kedua ada hak untuk berkuasa atas orang lain, yang ketiga ada hak untuk berkuasa sebagai majikan, dan yang keempat ada hak untuk berkuasa atas milik dan atas barang-barang. Itu kenapa harus ada hukum di dunia ini. Terus Grotius juga memberikan prinsip-prinsip yang menjadi tiang dari seluruh sistem hukum, yaitu yang pertama ada prinsip aku punya dan kau punya, yang artinya itu sendiri bahwa apa yang aku miliki belum tentu orang lain miliki, dan apa yang orang lain miliki belum tentu kita yang memiliki. Yang kedua itu ada prinsip kesetiaan pada janji. Itu mengapa dalam hukum-hukum sekarang kita harus menggunakan kesepakatan janji yang ditandatangani, oleh itu bisa diurus di dalam hukum. Yang ketiga ada prinsip ganti rugi. Jika kita menghilangkan barang seseorang itu bisa diganti rugi. Terus yang keempat ada prinsip perlunya hukuman karena pelanggaran atas hukum alam. Serta hukum-hukum yang sudah terjadi itu pasti ada pelanggarannya sendiri. Sebagaimana telah diutarakan di muka, hukum alam itu selalu dapat dikenali sepanjang abad-abad sejarah manusia. Oleh karena itu merupakan usaha manusia untuk menemukan hukum dan keadilan yang ideal. Yang kedua ada mazhab sejarah. Mazhab sejarah atau aliran historis tentang masa-masa lalu dengan para tokohnya terbuka, yaitu yang pertama ada Franciscus von Savigny dari 1770 sampai 1861, ada Puchta dari 1798 sampai 1846, dan ada Henry Summer Main dari 1822 dan sampai 1888. Von Savigny itu menyatakan bahwa timbulnya hukum bukan karena pemerintah penguasa atau karena kebiasaan, tapi karena keadilan yang terletak dalam jiwa bangsa itu sendiri, dalam diri kita itu sendiri. Bahwa hukum itu tumbuh dalam masyarakat dan bukan dibuat. Serta ada pun Puchta yang terdapat bahwa hukum itu suatu bangsa yang terikat pada jiwa bangsa yang
bersangkutan. Hukum menurut pendapat Safikni berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana, yang percerminannya itu tampak dalam tingkah laku semua individu, kepada masyarakat yang modern dan lebih kompleks, di mana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa yang diucap oleh para ahlinya. Terus menurut Safikni itu sendiri, hukum itu merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama atau suatu bangsa seperti bahasa, adat, moral, dan tata negara. Oleh karena itu, hukum merupakan sesuatu yang bersifat supra-individual, suatu gejala masyarakat. Hakikat sistem menurut Safikni itu sendiri adalah sebagai pencerminan jiwa raga yang mengembangkan hukum. Semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Itu mengapa kita adanya hukum adat istiadat di tiap daerah masing-masing, karena itu adalah sebuah kepercayaan dari mazhab hukum sejarah yang sudah ada dari nenek moyang itu tersendiri. Kalau dari Maine sendiri mengatakan masyarakat tuh ada yang namanya statis dan ada yang progresif. Masyarakat progresif adalah masyarakat yang mampu mengembangkan hukum melalui 3 cara, yaitu yang pertama ada fiksi, equity, dan perundang-undangan. Perubahan masyarakat tidak selalu menuju kepada yang lebih baik. Perjalanan masyarakat itu bisa menjadi yang lebih ke progresif. Di situ terlihat ada pengembangan dari suatu konteks yang disebutkan oleh status kepada pengguna kontrak. Yang ketiga ada mazhab sociological jurisprudence atau mazhab sosiologis. Mazhab ini dipelopori oleh Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benjamin Cardozo, Cantor Leach, dan Gurvitch, dan tokoh-tokoh lainnya. Inti pemikiran mazhab ini adalah hukum yang baik itu berasal dari hukum dengan hukum yang ada dan hukum yang hidup di masyarakat itu sendiri. Hukum yang hidup di sebuah kumpulan masyarakat itu sendiri. Hukum itu adalah pengalaman dikembangkan oleh akal manusia yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang. Jadi hukum itu ada karena sebuah pikiran-pikiran dan dikembangkan dan diundang-undangkan oleh sebuah badan-badan yang bisa mengundang-undangkan hukum tersebut. Sementara itu, Roscoe Pound itu menyatakan bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang bersungki untuk memenuhi kebutuhan sosial, dan tugas ilmu hukumlah untuk mengembangkan suatu kerangka dengan makna kebutuhan sosial yang dapat secara maksimal. Kita kan hidup sosial, jadi di hidup yang sosial ini kita tuh harus mempunyai hukum-hukum agar tidak salah bersikap antara bersosialisasi dengan yang lain. Terus Roscoe Pound juga menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses, law in action, yang dibedakan dengan hukum tertulis, yaitu law in the books. Jadi apa yang ada di undang-undang itu belum tentu apa yang sama kita lakukan secara nyata atau secara in action. Pembedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantif yang mengatur kepentingan memberikan pedoman, yang mempertahankan hukum substantif. Ajaran tersebut menonjolkan masalah apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola pikiran perilaku manusia itu sendiri. Yang keempat ada mazhab positivisme hukum. Mazhab ini berpandangan bahwa hukum itu sama dengan undang-undang dan tidak ada hukum di luar undang-undang. Karena itu satu-satunya yang berhukum adalah undang-undang. Legisme ini dibedakan dengan yang katanya Aristoteles bahwa hukum positivisme itu beda dengan hukum realitas, hampir sama tapi tetap berbeda. Undang-undang itu dibuat oleh penguasa. Oleh karena itu, hukum itu merupakan perintah dari penguasa. Hukum, kalau kata Austin, itu merupakan perintah dari pihak-pihak yang berkuasa yang memiliki sanksi. Sanksinya, hukum itu terpisah dari moral. Bagi Austin, orang atau lembaga lah yang menentukan sebagai sumber dari suatu perintah yang dapat dianggap sebagai pijakan bahwa suatu perintah itu merupakan pelaksanaan kehendak bagi orang atau lembaga tertentu. Sementara itu, kedaulatan itu sendiri faktual yang bisa banyak bertingkat, bersifat politis. 4 unsur penting untuk dinamakan sebagai hukum adalah: yang pertama adalah perintah, saksi, kewajiban, dan kedaulatan. Hukum dianggap sebagai satu sistem yang logis tetap yang bersifat tertutup, closed logical system, tidak membedakan kedaulatan secara de jure dengan de facto, dianggap sebagai kegagalan. Tokoh utama lainnya itu ada dari Hans Kelsen yang sangat terkenal dengan teori hukum murninya. Menurut Kelsen itu sendiri, hukum itu tentang hal yang seharusnya dal solen, bukan yang senyatanya. Hukum itu harus bebas dan tidak ada hubungannya dengan moral.
Jadi kalau ada yang namanya pembunuhan itu tetap pembunuhan, tidak ada moral, kasihan atau apapun, karena yang namanya pembunuhan itu tetap ada pasalnya tersendiri. Mungkin contohnya seperti itu kurang lebih. Hubungan dengan moral, psikologi, sosiologi, etis, dan politis. Yang kelima ada mazhab realisme hukum. Realisme itu adalah suatu pemikiran yang mulai dari Amerika Serikat yang dipelopori oleh John Chapman Gray, Oliver Wendell Holmes, Jerome Frank, dan Carl Llewellyn. Realisme berarti berhubungan dengan dunia nyata, dunia sebagaimana ia nyatakan berlangsung. Realisme itu hukum berarti studi tentang hukum sebagai sesuatu yang benar-benar dilakukan, ketimbang sekedar hukum sebagai sederetan aturan yang termuat dalam perundang-undangan tapi tidak pernah dilaksanakan. Mazhab realisme hukum ini menjadi dua kelompok. Yang pertama ada realisme hukum Amerika dan yang kedua ada realisme hukum Skandinavia. Sementara itu, realisme para penganut aliran ini memandang bahwa hukum itu berfungsi dalam masyarakat lebih dari hanya sekedar rasa takut, fear, kepada pemerintah, atasan, atau takut terhadap sanksi pada penguasa. Tetapi yang lebih penting, masyarakat ini mematuhi hukum karena hal itu baik dan benar. Jadi tidak ada hukum yang salah karena hukum itu baik. Tapi mungkin pelaku hukum itu sendiri yang oknum-oknum itu sendiri yang tidak melakukan dengan baik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa substansi yang penting bagi realisme hukum Skandinavia adalah lebih menekankan aspek psikologi hukum dan kenyataan empiris kehidupan manusia. Sementara aliran Amerika itu melakukan penyelidikan terhadap hukum yang tumbuh dari perhatian hak-hak dan kewajiban subjek hukum, atau dengan kata lain lebih banyak memfokuskan kepada gejala hukum tersendiri yang terjadi di masyarakat. Yang keenam atau yang terakhir itu adalah mazhab utilitarisme. Utilitarisme yang digagas oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jering pada intinya menekankan bahwa tujuan hukum. Menurut Bentham, eksponen utama aliran ini tujuan hukum sebagai memberikan kemanfaatan, kebahagiaan baiknya terhadap warga masyarakat. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya sebanyak-banyaknya orang. Jadi dalam utilitarisme ini ditekankan atau disatukan itu tentang kebahagiaan dan kemanfaatan untuk orang-orang yang mendapatkan hukum itu tersendiri, lebih ke situ. Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif ya, bukan kualitatif tapi kuantitatif, karena kualitas kesenangan itu selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu masyarakat, perundang-undangan harus mencapai 4 tujuan. Yang pertama tuh ada to provide subsistence, untuk memberikan nafkah hidup. Yang kedua ada to provide abundance, untuk memberikan nafkah makanan berlimpah. Yang ketiga ada to provide security, untuk memberikan perlindungan. Dan yang keempat ada to attain equity, untuk mencapai kebersamaan. Undang-undang yang banyak memberikan banyak kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat, karena sebagaimana undang-undang itu sendiri sudah dilakukan dengan baik atau undang-undang itu sudah baik, maka banyak warga atau banyak masyarakat yang merasa dari hal itu bahwa undang-undang itu terlaksana sesuai adanya zaman itu sendiri. Jeremy Bentham itu adalah pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan dan untuk merubah hukum Inggris baginya merupakan sesuatu yang kacau menurut Jeremy Bentham itu sendiri. Dalilnya bahwa manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan nikmatan yang besar-besarnya dan menangguhkan serendah-rendahnya penderitaan. Jadi yang dimaksud mazhab-mazhab hukum itu mempunyai mazhab-mazhab dan arti-arti sendiri, serta itu pasti untuk manfaat orang yang mengerjakan itu atau orang yang mendapatkan hal itu. Sekian dari saya. Sampai